ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan atau penjelasan 99 hadis yang diterangkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala dalam kitab beliau Bahjat Qulubil Abrar. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-24. Kata beliau rahimahullah taala, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Rawahu Muslim. Nah, itu konteks dan lafaz yang disebutkan oleh Syekh di sini. Kalau dalam Sahih Muslim, mukaffiratun lima bainahunna idza jitanabal kaba'ir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams." Salat 5 waktu. Wal jum'atu ila al-jum'ah. Wal jum'ah ila al-jum'ah. Jum'ah menuju kepada Jumat. Wa Ramadan ila Ramadan. Dari Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penggugur dosa-dosa adalah penggugur dosa-dosa antaranya sepanjang ditinggalkan dosa besar. Kalau di dalam riwayat Muslim, sepanjang ia meninggalkan dosa besar. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, "Hadzal hadits yadullu ala 'azimi fadlillah wa karamih." Hadis ini menunjukkan akan luasnya, besarnya keutamaan Allah dan kemurahannya. Bitafdilihi hadhihi al-ibadati الثلاثة العظيمة وأن لها عند الله المنزلة العالية وثمراتها لا تعد ولا تحصى. Tapi hadis ini menunjukkan akan keluasan atau besarnya keutamaan Allah dan kemurahannya,
dengan diutamakannya 3 ibadah yang agung ini. 3 ibadah yang agung, salat 5 waktu, salat Jumat atau Jumat, Ramadan, ini 3 ibadah. Iya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa 3 ibadah ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Wa thamaratuha, faidah dan manfaat yang dipetik dari ibadah ini la tu'addu wa la tuhsa, tidak bisa dihitung dan tidak bisa dijumlah. Nah, ini penjelasan global dari beliau akan keutamaan 3 ibadah ini. Bahwa hadis di atas menjelaskan secara bentuknya, secara konteksnya, bahwa salat 5 waktu, kemudian Jumat, dari Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan dari Ramadan ke berikutnya, ini mempunyai keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab dia adalah penggugur dosa-dosa. Ya, antara keduanya. Kemudian beliau terangkan dari keutamaan atau dari manfaat ibadah ini, dari faedah yang didapatkan. Kata beliau, famin samaratiha, dari buahnya, dari manfaatnya, anna Allah ja'alaha mukammilatan li dinil abdi wa islami. Dari manfaat ibadah ini, Allah menjadikannya sebagai penyempurna agama seorang hamba dan penyempurna keislamannya. Wa annaha munammiyatun lil iman. Dan sungguhnya ibadah ini akan semakin menumbuhkan keimanan. Wa mustiyatun li syajaratiha, dan mengaliri pohon keimanan itu. Mengairi pohon keimanan itu. Fa inna Allah gharasa syajaratal iman fi qulubil mu'minina bihasabi imanihim. Sebab Allah telah menanam pohon keimanan di dalam hati-hati kaum mukminin sesuai dengan kadar keimanannya. Wa qaddara min alfafihi wa fadlihi min alwajibati was sunan ma yasqi hadhihi asyajarata wa yunammiha. Kemudian Allah menakdirkan dari alfafihi, dari kemudahan-kemudahannya dan dari keutamaannya, Allah menakdirkan berbagai kewajiban, hal-hal yang diwajibkan, hal-hal yang disunnahkan, yang dengan hal tersebut ini akan mengairi pohon itu dan menumbuhkannya, mengairi pohon keimanan ini dan menumbuhkannya. Wa yadfa'u anha al-afati, dan akan menolak darinya berbagai penyakit, berbagai kerusakan, hatta takmula wa tu'tiya ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha, sehingga pohon keimanan ini pun menjadi sempurna dan pohon ini mendatangkan buah, ya, mendatangkan buahnya kapanpun diinginkan atau pada setiap keadaan dengan izin Rabbnya. Wa ja'alaha tamsi anha al-afat, dan dijadikan pohon keimanan ini meniadakan berbagai kerusakan-kerusakan tersebut. Iya. Maka kata beliau rahimahullah, fad-dunubu daruruha 'azimun wa tanqisuha lil imani ma'lum. Maka dosa bahayanya sangatlah besar. Dan bagaimana dosa itu mengurangi keimanan, itu adalah suatu hal yang telah dimaklumi. Adalah suatu hal yang telah dimaklumi. Nah, sini beliau terangkan secara global tentang keutamaan 3 amalan ini. Sebab 3 amalan ini, salat 5 waktu, salat Jumat dan Ramadan, ini semuanya dari rukun keimanan atau dari rukun keislaman seorang hamba, yang dia merupakan bagian dari keimanan, bagian dari keimanan. Ya. Dan dimaklumi bahwa keimanan
Yang disebutkan dalam hadits Jibril, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, beliau berkata, "Tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, dan kepada hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini iman di dalam hadits Jibril. Dan apa yang disebutkan dari keimanan di sini, ini dengan makna yang khusus. Sebab iman, sebagaimana keislaman, punya makna umum dan punya makna khusus. Dan iman dalam makna khususnya, dia adalah amalan batin, amalan-amalan batin yang disyahkan dengan sebagian amalan zahir. Yes. Atau saya bahasakan dengan bahasa lain, dia adalah amalan yang batin, amalan-amalan batin yang dibarengi dengan amalan zahir yang membenarkannya atau yang mengesyahkannya. Iya. Jadi seorang, kalau dia berkata saya beriman, dan ini adalah amalan hatinya, maka harus ada dari amalan tubuhnya, amalan zahirnya, yang membenarkan bahwa dia memang benar beriman. Iya. Dari amalan zahir yang membenarkan keimanan seorang hamba adalah salat lima waktu, salat Jumat. Iya. Dan ini yang paling utama. Sebab salat adalah rukun Islam yang kedua, tonggak agama. Dan dia dibedakan dengan 4 rukun Islam yang lainnya. Dibedakan dengan zakat, puasa, dan haji. Orang yang tidak mengeluarkan zakatnya karena bakhil, orang yang tidak berpuasa karena malas, orang yang tidak haji karena kikir, ini tidak dikafirkan menurut pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Tidak dikafirkan. Tapi orang yang meninggalkan sholat karena malas, iya, ini menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka dia dikafirkan, keluar dari Islam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahd alladhi baini wa bainahum," yaitu bainal kuffar wal musyrikin, as-salah. Hal yang membedakan antara saya dan orang-orang kafir adalah salat. Dalam hadits Buraidah riwayat At-Tirmidzi ada tambahannya, "Faman tarakaha faqad kafar." Siapa yang meninggalkan salat itu maka dia telah kafir. Iya. Karena di dalam Al-Quran diterangkan bagaimana orang yang meninggalkan salat dan bahayanya, dan diterangkan tentang penduduk neraka. Ketika mereka ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar yang menyala-nyala? Yang paling pertama mereka sebutkan apa? "Lam nakum minal musallin." Kami dulu tidak pernah salat. Iya. Perhatikan. Karena itu Syaqiq bin Salamah atau Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu ta'ala berkata, "Lam yakun sahabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an min al-a'mal tarkuhu kufrun illa shalah." Tetapi tidaklah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada suatu amalan yang kalau ditinggalkan mengkafirkan kecuali salat. Ya. Maka salat ini berbeda dengan yang lainnya. Dia adalah penyempurna keimanan, bahkan tidak syah keimanan kalau dia tidak melakukan amalan zahir ini. Dia tidak melakukan salat. Ini menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Iya. Karena itu diterangkan di sini dari keutamaan salat dan bagaimana manfaatnya. Salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu. Ada 5 waktu salat. Iya. Kalau kita urut dari pendapat yang terkuat,
Salat 5 waktu bermula dari salat subuh, kemudian salat duhur, kemudian salat asar. Ini dinamakan salat wusta, sebab dia yang pertengahan. Kemudian salat maghrib, kemudian salat isya. Ya. Dari isya ke subuh, dari subuh ke duhur, dari duhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dan seterusnya. Kapan dia melakukan salat, maka akan gugur dosa-dosa antara keduanya, antara salat dengan salat berikutnya. Iya, jelas? Ini dari keutamaan salat 5 waktu yang disebutkan di dalam hadis yang mulia ini. Ya. Dan salat itu sangat banyak sekali keutamaannya. Di dalam Al-Quran terangkan keutamaannya, dan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia adalah rukun Islam yang kedua. Ya, lebih penting daripada zakat, puasa dan haji. Karena itu diantara hal yang sangat salah di bulan Ramadan kita lihat. Ya, sebagian kaum muslimin, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka, di bulan Ramadan Masya Allah puasa, tapi tidak sholat. Ya. Tidak sholat. Atau dia sholat di saat puasa saja, bulan Ramadan. Selesai Ramadan, ya, bergampangan dengan sholatnya. Dan ini adalah hal yang tidak dibenarkan. Sebab sholat adalah rukun Islam yang kedua. Ya, sholat adalah ibadah, perintah yang langsung diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara. Yang mana syariat yang lain diterima oleh Nabi dengan perantara, dengan wahyu, melalui Jibril. Ya. Tapi ini diterima langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara. Salat ini. Salat ini diterima oleh Rasulullah di tempat yang paling tinggi yang pernah dicapai oleh manusia. Ya. Salat ini dari keutamaannya tadinya diwajibkan 50. Kemudian diringankan menjadi 5 waktu salat. Dan 5 waktu salat ini nilainya sama dengan 50. Ya. Dan ini dari kemudahan dan keutamaan Allah untuk kaum muslimin. Dan banyak lagi keutamaan salat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Iya. Dan para ulama menulis buku-buku yang besar menjelaskan keutamaan salat. Di antara buku yang terlengkap menjelaskannya adalah kitab Ta'zim Qadris Salah karya Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullah, dalam 2 jilid tebal. Iya. Kemudian setelah itu dikatakan wal jumu'atu ilal jumu'ati. Antara menggugurkan dosa juga dari Jumat menuju kepada Jumat berikutnya. Ya, al-jumu'ah mimnya di dhammah. Itu bacaan yang paling fasihnya. Al-jumu'ah. Dan boleh di fathah, al-jumu'ah. Dan boleh disukun, al-jum'ah. Itu 3 bacaan. 3 harakat dalam bahasa Arab. Ya, kalau di dalam bacaan Al-Quran, yang saya ingat sekarang ada 2 bacaan. Ya, kalau kebanyakan qurra membaca jumu'ah di dhamma mimnya. Dan ada sebagian qurra yang membaca di fathah mimnya. Iya. Dari Jumat menuju kepada Jumat berikutnya akan digugurkan dosa-dosa hamba. Dan ini keutamaan yang sangat agung. Iya. Dan menunjukkan fadilah salat Jumat ini. Sebab Jumat adalah hari yang paling mulia. Ya. Hari yang paling mulia dari 7 hari dalam sepekan. Dia adalah hari yang paling mulia. Hari yang Allah pilihkan khusus untuk umat Islam. Di mana umat sebelumnya disesatkan dari hari ini. Ya. Orang-orang Yahudi, mereka memilih, jatuh pilihannya di hari Sabtu. Orang-orang Nasara mereka memilih, ya, jatuh pilihannya di hari Ahad.
dua golongan ini, dua umat ini disesatkan dari hari Jumat. Ya, maksudnya dipalingkan sehingga tidak memilih hari Jumat. Kaum muslimin mereka yang memilih hari Jumat tersebut. Iya. Dan hari Jumat ini adalah hari yang penuh dengan khasais, penuh dengan kekhususan dan keutamaan. Di dalamnya ada pelaksanaan salat Jumat. Ya. Dan di dalamnya berkumpul kaum muslimin. Karena itu di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa Jumat dari kalimat al-jama', al-jama' artinya disatukan. Dinamakan hari Jumat sebab pada hari Jumat adalah hari berkumpulnya kaum muslimin. Dan dia mengatakan hari Jumat dikatakan Jumat sebab berkumpul berbagai kebaikan di dalam hari tersebut. Berkumpul berbagai kebaikan di dalam hari tersebut. Iya. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan dalam hari Jumat. Selain dari itu ada amalan-amalan yang agung disyariatkan. Iya, syariatkan mandi Jumat. Kemudian bagi siapa yang mendatangi Jumat, maka ada rincian-rincian pahalanya. Siapa yang datang di saat pertama, ya, maka dia seakan-akan taqarrub dengan ini. Siapa yang datang di saat kedua, maka dia seakan-akan melakukan taqarrub dengan ini. Ini keutamaan. Dan di dalam hari Jumat ada waktu mustajabah. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa pada waktu itu kecuali akan dikabulkan. Iya. Dan para ulama berbeda pendapat tentang waktu mustajabah ini. Ya, perbedaan pendapat yang sangat banyak. Yang benarnya bahwa waktu mustajabah ini ya, adalah seluruh waktu Jumat. Tapi yang paling diharapkan ya, adalah antara maghrib dan antara setelah sholat asar sampai maghrib. Iya. Nah, jadi ini sebagian dari keutamaan Jumat. Maka wajar kalau diterangkan dalam hadis ini bahwa seorang yang melakukan Jumat pada hari Jumat dari sholat Jumat ini menuju kepada sholat Jumat berikutnya, gugurlah dosa-dosanya. Iya. Demikian pula Ramadan menuju kepada Ramadan berikutnya. Dan Ramadan terdapat di dalamnya syariat puasa yang merupakan salah satu rukun dari rukun Islam. Ya, di dalam bulan ini diturunkan para malaikat. Ya, dibuka pintu-pintu rahmat. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Ya, dibuka pintu-pintu sorga. Kemudian dibelenggu para syaitan. Dibelenggu para syaitan. Nah, dan banyak lagi keutamaan dari pelaksanaan puasa di bulan Ramadan. Ya. Dan perhatikan konteksnya, Ramadan menunjukkan makna keseluruhan. Orang yang lengkap ibadahnya di Ramadan. Ya, bukan orang yang meninggalkan sebagian, melalaikan sebagiannya. So, kalau dia lalaikan sebagiannya artinya dia belum puasa Ramadan secara keseluruhan. Dari Ramadan menuju kepada Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna, adalah penggugur dosa antaranya. Jadi dikatakan sini penggugur dosa. Maka ini dari amalan-amalan yang menggugurkan dosa hamba. Dan ini salah satu pembahasan yang menarik untuk dicermati. Di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW ada sejumlah amalan diterangkan. Siapa yang melakukannya akan menggugurkan dosa-dosanya. Nah, karena ini adalah pembahasan menarik. Sebagian para ulama mengkhususkannya dalam sebuah buku. Al-Hafidz Ibnu Hajar menulis buku judulnya Al-Khisal Al-Mukaffirah Lidz-Dzunub. Amalan-amalan yang menggugurkan dosa. Amalan-amalan yang menggugurkan dosa. Dan pembahasan ini secara umum ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus menunjukkan bahwa dosa itu bisa digugurkan dengan amalan-amalan yang salih. Kemudian di dalam hadis ini terdapat pembatasan majtanabal kabair. Ya, dosa yang digugurkan sepanjang dia meninggalkan dosa besar. Ya, dosa yang digugurkan adalah dosa kecil. Ya, adapun dosa besar itu butuh taubat. Dan ini akan diterangkan oleh penulis. Nah,
Kata beliau, "Fahadhihi al-fara'id ats-tsalatu idza tajannaba al-'abdu kaba'ir ad-dunub ghafara Allahu biha as-sagha'ira wal khati'at wa hiya min a'zami ma yadkhulu fi qawlihi ta'ala innal hasanati yudhibna as-sayyi'at." Kata beliau, 3 faraid ini, 3 keutamaan ini, salat 5 waktu, salat Jumat, puasa Ramadan. Ya. 3 kewajiban ini apabila seorang hamba menjaga dirinya meninggalkan dosa besar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecilnya dan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Wa hiya min a'zami ya ma yadkhulu fi qoulihi ta'ala. Dan amalan ini ya, 3 kewajiban ini dari sesuatu yang paling pertama masuk di dalam firman Allah, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan kesalahan-kesalahan. Jadi 3 amalan ini yang paling utama, termasuk yang paling utama masuk di dalam kata kebaikan-kebaikan yang menggugurkan atau menghilangkan apa? Kejelekan-kejelekan. Ya. Dan dari sini juga nampak bahwa kejelekan-kejelekan ya, dosa itu kadang gugur dengan dia beramal dengan amalan yang salih. Dia tidak berobat dari dosanya, tapi dosa itu gugur karena amalan-amalan salihnya. Karena amalan salihnya ditutupi dengan amalan salih. Dan ada dosa yang gugur, ya, digugurkan dengan tobat dan istighfar. Ya. Digugurkan dengan tobat dan istighfar. Maka ini dari pembagian ya, dari bentuk yang menggugurkan dosa. Ada yang digugurkan, ada yang dosa yang dihapuskan dengan bentuk digugurkan, ada yang dihapuskan dosa itu dengan bentuk dia istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kelanjutannya insyaallah kita baca setelah salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.